Perkenalkan, saya Iftina Ika Rahmawati. Saat ini saya merupakan siswi kelas 12 dari SMA Negeri 3 Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato dengan judul Persatuan Kunci Kebangkitan Ekonomi Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dewan Juri Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi Inspirasi Jawa Tengah tahun 2021, yang saya hormati segenap panitia lomba dan pemirsa yang menonton video ini dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Iftina Ika Rahmawati. Saat ini saya merupakan siswi kelas 12 dari SMA Negeri 3 Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato dengan judul Persatuan Kunci Kebangkitan Ekonomi Rakyat. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu secara daring melalui video ini. Semoga tiada aral dan rintangan apapun. Dewan juri yang saya hormati dan pemirsa yang menonton video ini, kita semua tahu pandemi COVID-19 telah melanda dunia dan khususnya Indonesia sudah setahun lamanya. Dampak yang diberikan tidak main-main, dan tidak hanya ada di bidang kesehatan. Dampak tersebut sangat terasa di bidang lain, yakni salah satunya bidang ekonomi. Secara umum, perekonomian di Indonesia dan beberapa negara di dunia mengalami penurunan. Dari sektor formal maupun informal, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran. Dan di sektor informal, contohnya adalah pedagang, dan terutama pedagang kecil seperti pedagang kaki lima, sangat merasakan penurunan pendapatan. Namun kita tidak boleh terpuruk oleh keadaan. Ekonomi rakyat harus bangkit. Berikut saya akan membawakan 2 poin yang merupakan usaha atau kiat kita untuk membangkitkan kembali perekonomian rakyat. Yang pertama adalah membina atau mengajak masyarakat, terutama pedagang-pedagang kecil, untuk beralih ke jualan online. Mengapa harus jualan online? Saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa dari waktu ke waktu, teknologi berkembang begitu pesat. Dan banyak perusahaan digital yang muncul. Di antaranya yang kita sangat umum kenali adalah ojek online dan e-commerce atau toko online. Di awal pandemi COVID-19 ini, kita sangat merasakan goncangan dari perekonomian. Khususnya bagi para pedagang, yang pedagang kecil, mereka harus menutup toko, harus menutup kios, menutup lapak, sehingga mereka tidak bisa berjualan karena ketatnya dan diberlakukannya pembatasan-pembatasan sosial. Namun, di saat yang bersamaan,
penjualan online justru meningkat. Hal ini tentu didukung karena saat ini banyak orang memiliki smartphone dan mereka terhubung dengan jaringan internet. Sehingga berbelanja bukanlah hal yang sulit. Tinggal buka smartphone, klik-klik pilih barang, barangnya nyampe ke rumah. Ditambah ada promosi. Dan kemudahan itulah yang membuat banyak orang semakin gemar berbelanja secara daring. Tentunya peluang ini perlu kita manfaatkan untuk mengembangkan dan membangkitkan perekonomian rakyat. Mulai dari pedagang aksesoris, fashion, makanan, bahkan tumbuhan, semua bisa laris di jualan online. Nah, namun pasti muncul satu hambatan. Mungkin orang-orang tidak memiliki sarana, atau mereka memiliki sarana namun tidak berani berjualan online karena kurang pengalaman dan kurang pemahaman bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut. Sangat diperlukan peran dari pemerintah yang bersinergi dengan lembaga masyarakat seperti Karang Taruna yang berisikan pemuda-pemudi hebat yang tentunya mengerti teknologi dan internet untuk membantu masyarakat sekitar, tetangga-tetangga mereka yang berjualan selama ini belum online. Marilah dibantu untuk bisa membangkitkan kembali kegiatan perekonomian mereka dengan cara yang baru. Nah, poin yang kedua, ini yang menarik. Kalau Pak Ganjar Pranowo dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program Jogo Tonggo, kita bisa menamai program ini atau gerakan ini dengan Jogo Warunge Tonggo. Maksudnya bukan menjaga warung tetangga dari maling ya. Yang dimaksud Jogo Warunge Tonggo di sini adalah kita menjaga keberlangsungan mata pencaharian tetangga kita yang utamanya dari berdagang, seperti memiliki warung kelontong dan sejenisnya. Nah, gerakan ini bisa dilakukan hampir oleh semua orang. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika kita kehabisan garam, atau mungkin gula pasir, atau sabun mandi, janganlah buru-buru ke swalayan, ke supermarket, atau ke mall. Coba kita lihat ke sekeliling kita. Adakah tetangga kita yang memiliki warung kelontong atau menjual barang yang kita butuhkan? Kalau ada, belilah di tetangga kita. Lalu, apa hubungannya dengan kebangkitan ekonomi? Hubungannya adalah ketika kita membelanjakan uang kita ke tetangga kita itu, uang itu akan dibelanjakan kembali oleh tetangga kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya mereka membeli bakso. Nah, uang tadi berpindah ke tukang bakso. Dan tukang bakso menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dan terus berulang seperti siklus, dan perputaran uang inilah yang akan membangkitkan ekonomi rakyat dari tingkat paling dasar. Ada satu peribahasa dalam bahasa Jawa yang berbunyi, pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Atau dalam bahasa Indonesia, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Bagaimana bisa mangkok yang kecil dibilang lebih kuat daripada tembok yang besar dan kokoh? Nah, misalnya seperti ini. Jika kita memiliki satu makanan, lalu kita berbagi ke tetangga kita, walaupun hanya seukuran mangkuk, kita akan mempererat tali persaudaraan dan memupuk solidaritas. Sehingga, walaupun rumah kita itu sederhana, tidak memiliki tembok yang besar, penjagaan biasa saja,
Namun, ketika suatu saat terjadi hal yang tidak kita inginkan, tetanggalah yang akan membantu kita dan menolong kita dan menjaga rumah kita. Nah, itulah yang dimaksud pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Nah, nilai yang bisa kita ambil dari peribahasa tersebut adalah ketika kita berbelanja ke tetangga kita dengan niat sekaligus membantu mereka, kita melakukan gerakan-gerakan yang kecil dan sederhana nampaknya. Namun dampaknya begitu besar. Bahkan bisa untuk membangkitkan perekonomian rakyat. Nah, terakhir, usaha atau kiat apapun dalam kebangkitan ekonomi, yang paling penting adalah memupuk rasa solidaritas. Karena persatuan adalah kunci kebangkitan ekonomi rakyat. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Atas perhatian Dewan Juri dan pemirsa yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.